Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'wil wa 'allimna ya 'alim ilman yanfa'una wa awsil ya rabbana maqasidana warfa'anna al-hujub 'anna bijahi sayyidil mursalin. Bapak Ibu yang bukan Allah, kita kembali ngaji kitab Al-Matjar Ar-Rabih fi Thawabil Amalis Salih. Kalau boleh diterjemahkan bebas, kumpulan hadis-hadis berikut rahasia dan pahalanya. Ditulis oleh Imam Al-Hafiz Ad-Dimyati. Ini bukan Abu Yadimyati Banten, tapi Abu Yadimyati Banten itu ngambil namanya dari ini. Pernah dengar Imam Nawawi? Bukan Nawawi Banten, Nawawi Arab, Nawawi Ad-Dimashqi. Imam An-Nawawi itu gurunya yang mendidik dia sehingga menjadi ahli hadis, imam yang bernama Ad-Dimyati. Jadi kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca hari ini adalah berkah bimbingan beliau, karena kitab ini mirip sekali bentuknya dengan Riyadhus Shalihin. Dan kitab ini lebih dulu ditulis karena guru yang nulis. Ya, udah pasti lebih dulu toh. Oke, mari kita baca suratul Fatihah. Kita baca untuk diri kita sendiri, untuk ruhani Rasulullah SAW dan pengarang kitab ini dan guru-guru yang mengijazahkan mengajarkan kitab ini. Allah hadiniya wa likulliyatin salih ala ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya masih serutu walau dolina. Kita sebelumnya membahas tentang keutamaan berwudu. Jadi saya janji dahulu kita akan bahas amalan yang kita kerjakan sehari-hari, dalilnya ada atau tidak. Oke, jadi kalau dulu Bapak Ibu wudu itu karena ngikutin guru aja, sekarang berikut dalilnya. Nah, pagi ini kita akan masuk ke hal yang sederhana tapi dia luar biasa. Bab siwak. Tahu siwak? Ini pada pakai siwak, pakai Pepsodent ini. Iya. Siwak ya, as-siwak tidak ada di negeri kita. Tapi sekarang dengan globalisasi kita bisa dapat siwak di mana aja. Di toko herbal sudah ada siwak, dan bagusnya sudah ada pasta gigi yang bersiwak, dan sebenarnya itu sudah lama. Hampir semua pasta gigi itu ada siwaknya. Karena dia enzimnya tidak ada di bagian yang lain. Ya, tapi sekarang dijadikan brand. Kenapa? Banyak orang yang betul-betul senang dengan sunnah, tapi sama penjual ini, orang dagang ini, dia menggunakan kata sunnah atau sejenisnya untuk jualan, ya. Dan itu haram hukumnya. Menggunakan kata sunnah untuk jualan. Pakai saja kata siwak. Tidak usah menggunakan kata sunnah. Kalau sunnah Nabi nggak begitu gimana? Ya. Termasuk saya tidak suka kalau orang menyebut pengobatan sunnah. Semua usaha berobat itu sunnah. Tidak mesti bekam. Coba bekam. Bekam yang kita lakukan hari ini bukan bekam seperti Nabi. Bekam di zaman Nabi itu bekam yang sudah ada dari zaman sebelumnya, dari orang India. Jadi orang pertama yang melakukan bekam itu di alam semesta dalam sejarahnya adalah India. Dan mereka bekamnya nggak pakai kop. Pakai apa? Seperti orang tua-tua dulu, pakai tulang, ya, pisau,
Jadi dilukain sedikit terus disedot. Semuanya begitu. Sampai kemudian ketemu metode orang-orang China. Artinya apa? Bekam kita walaupun tujuannya sama, tapi metodenya sudah beda. Artinya pengobatan itu boleh caranya berbeda, yang penting tujuannya kesehatan. Maka jangan sebut-sebutlah, jangan jualan lah nanti buat barbershop sunnah gitu, jangan gitulah ya. Itu menghina Nabi SAW. Nabi lebih mulia dari sekedar kita jualan kata sunnah. Ya, maka pun saya nggak mau sebut pengajian saya pengajian sunnah. Ntar ada pengajian wajib, ada pengajian bid'ah nanti. Tapi kalau ada yang memakai itu, terserah. Anda tanggung jawab saja dengan Rasulullah SAW. Nanti nama itu tanggung jawab kepada yang punya sunnah, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Kita baca kitab As-Siwak, Thawabus Siwak. Thawab bahasa Arab artinya pahala, As-Siwak berarti siwak itu bisa berarti aktivitas, bisa berarti siwak itu alat yang terbuat dari akar kayu arak ya, atau ranting ya. Nggak ada, kalau dulu zaman orang tua-tua saya ketemu mereka pakai itu rumput apa tuh namanya ya, rumput gitu ya. Kita cobain loh, aneh. Kalau nggak tahu caranya malah bikin luka. Namun siwak ini bisa diartikan secara istilahi, secara istilah syariat, aktivitas membersihkan rongga mulut, gigi rongga mulut. Maka semua aktivitas itu disebut dengan bersiwak. Oleh karenanya sunnah Nabi itu ada yang dipahami secara harfiah, alat. Kalau nggak ada alat siwak namanya kayu arak di sini, bukan arak tuak ya, arak ya. Kayu arak tidak ada di sini, terus kita nggak bisa siwak dong, kan nggak begitu. Nah, maka maqasidus syariahnya, tujuan syariatnya adalah tathhirul fam, membersihkan rongga mulut dengan cara apapun, yang penting alatnya suci, bersih, maka dia disebut dengan bersiwak. Jadi saya berdebat dengan kawan-kawan saya dulu, saya ikut khurut jemaah tabligh dulu Bapak Ibu. Sampai sekarang hubungan kita masih baik dengan teman-teman jemaah tabligh. Dan saya debat masalah itu karena kita ngaji ada namanya maqasidus syariah. Terus dia ngotot, mesti siwak. Ya, saya jawab, siwak itu baru kita punya di Indonesia setelah impor dan ekspor ini lancar. Sebelumnya nggak ada. Berarti sebelumnya guru-guru ente ngajarin hadis itu tidak pernah mengamalkan sunnah, saya bilang gitu. Ya, ya akhirnya diem-dieman. Dia pakai siwaknya, saya pakai Pepsodent rasa siwak. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekarang bahkan sudah ada namanya siwak ya. Ya kalau itu bolehlah, jualan begitu bolehlah, tapi nggak usah disebut siwak sunnah gitu. Karena dulu Abu Jahal, Abu Lahab juga bersiwak sesekali. Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini namanya ringkasan sanad. Aslinya mesti disebutkan dari awal. Dari fulan ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan juga potongannya ada di riwayat Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? As-siwaqu matharatun lil fammi wa mardatun inda rabb. Ya, di sini wa mardatun lir rabbi. Siwak itu matharah. Matharah bisa diartikan dua dalam bahasa Arab, yang bisa bahasa Arab pasti paham maksud saya, disebut masdar mimi ya, kesucian. Tapi yang lebih tepat dia alat ya. Alat untuk membersihkan mulut. Matharatun lil fammi. Maka semua alat yang dapat membersihkan mulut
dapat kita masukkan ke dalam kategori siwak secara istilah syara. Tapi tidak termasuk siwak secara lughatan, secara bahasa. Karena siwak secara bahasa dia kayu Arab, ya. Ada yang punya? Saya simpan di tas saya, itu hampir semua tas saya simpan. Di mobil simpan sampai udah kering. Sampai udah nggak jelas bentuknya, ya. Karena salah satu yang agak beda, saya juga heran, siwak itu sering kita lupa. Dan kita nggak usah kaitkan dengan jin, ya. Itu karena ditilop sama jin. Itu ente otak khurafat namanya, ya. Bawa aja kemana-mana. Jadi ibu-ibu nih coba kalau gosok gigi atau coba pakai siwak. Tapi siwak itu harus dihalusin dulu, ya, ujungnya. Jangan langsung yang kasar itu giniin, luka mau. Gigit-gigit dulu, nanti keluar enzimnya, baru digosok. Tapi jangan siwak depan cowok, ya. Saya nggak suka lihatnya. Nanti kayak nggak bisa disebut lah. Hadis ini hadis yang sahih bahwa siwak itu alat suci untuk mulut, wa mardatan lirabbi, dan dia menjadi asbab Allah ridha. Asbab Allah ridha. Ingin menumbuhkan keridhaan Allah, maka bersiwak. Kenapa? Kapan Allah ridha? Jika si hamba ridha. Ridha itu istiwaul halain, istiwaul qalbi fil halain. Hati itu terasa nyaman, bertuhannya sama meskipun kondisinya berubah. Kita biasanya kalau pakai siwak, misalnya hanya mau sholat. Ketika kita hari-hari pakai siwak, kerasa kayak mau sholat, padahal bukan sholat. Jadi kita ngerasa hidup-hidup tuh kayak mau sholat. Atau Bapak Ibu misalnya kalau pakai siwak berasanya kayak di Mekah. Jadi bawa rasa Mekah ke Atin. Namun yang paling pasti adalah Allah itu suka orang bersih dan menghargai orang yang membaca ayatnya dalam kebersihan. Kalau ada orang baca Al-Quran, mulutnya bersih, itu malaikat langsung nempel. Jadi setiap huruf yang kita baca dalam hadis Nabi, jika orang melakukan setelah mencuci mulutnya, itu harum mulutnya itu langsung kemudian ditangkap oleh malaikat. Fi jawfil malak, begitu dalam hadis. Nanti hadisnya kita sampai di sana, bahwa setiap ayat yang dibaca dalam keadaan mulut bersih akan langsung ditangkap oleh malaikat. Malaikat kiram bararah, malaikat Quran. Bayangkan bau mulut Bapak Ibu yang standar itu, ketika disiwakin, dia langsung harum menurut malaikat. Ya. Masih ingat orang puasa? Orang puasa itu bau mulutnya. Tapi di sisi Allah, tapi di sisi malaikat enggak. Bagi malaikat itu bau. Jadi kalau kita puasa, tetap saja mulut kita bau menurut malaikat, tapi indallah, di sisi Allah, harum. Jadi bau itu ada yang menurut manusia, ada yang menurut selain manusia, itu bisa jadi malaikat, bisa jadi jin, ada yang menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu memandang bau mulut atau memandang kolbu yang bau mulut? Ya. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah memandang ke dalam kolbumu. Maka sebau apapun mulut orang berpuasa itu dinilai harum oleh Allah SWT karena kolbunya sedang berpuasa. Gitu ya. Ada di riwayat Ibnu Abbas, Imam Tabrani menyebutkan wa mijlatan lil basar. Bersiwak itu akan menghilangkan rasa ngantuk. Yang tahajud malam tadi ngantuk-ngantukan, berarti kurangnya satu, kurang bersiwak. Cobain nanti bersiwak, lalu berwudu, atau berwudu dulu baru bersiwak, itu nggak ada masalah. Boleh mana yang duluan terserah. Dan rasakan ngantuknya hilang. Ya.
Coba kasih tahu anak-anak kita yang nyantri, yang sekolah, biar kamu nggak ngantuk, kamu bawa siwak atau kamu gosok gigi. Itu hilang. Karena getah-getah mulut itu bikin kita males. Karena mulut itu isinya saraf. Saraf-saraf itu kalau dia nggak bersih, bikin orang males, jadi mager, ya, males gerak, ya. Tapi pagi ini pada datangnya, alhamdulillah, bapak-bapak kalah dominasi nih, ya, sudah langsung di-cut oleh ibu-ibu. Ya, nanti demonya sama Pak Mehmet sama Ustadz Kernali, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan 3 imam ini meriwayatkan dengan kualitas hasan. Apa arti kualitas hasan? Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Begitu kaidahnya. Hadis yang hasan itu level 2 di bawah sahih. Sahih itu valid, diamalkan sama seperti hadis sahih. Dia tidak sahih tapi diamalkan seperti hadis sahih. Disebut hadisun hasan, ya. Wa kharraja Ibnu Majah min tariqi Ali ibn Yazid anil Qasim an Abi Umamah. Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Ali bin Yazid anil Qasim an Abi Umamah. Masalahnya dia menyebutkan nama Ali bin Yazid. Jadi dalam hadis itu ada namanya sanad, rantai informan. Jika informannya tidak kuat hafalannya atau tidak kredibel, maka informasinya tidak sahih. Apa kata Imam Ibnu Majah? Aku meriwayatkan dari jalur Ali bin Yazid, dan Ali bin Yazid ini orangnya tidak kuat. Maka hadis ini termasuk tergolong hadis yang lemah. Tapi hadisnya semakna ada di Sahih Bukhari. Apa itu? Jadi ada kalimat di tengahnya. Nah, kalau kalimat yang di sini lafaznya adalah tasawwaku fa inna siwak mataharatan li fammi. Bersiwaklah kamu karena dia membersihkan isi mulut, dapat ridha Allah. Dan Jibril datang kepadaku selalu berwasiat pakailah siwak. Tapi hadis ini dhaif. Tapi ada lafaz tengahnya. Lafaz di tengah ini ada di hadis Imam Muslim dan hadis-hadis sahih lainnya. Apa kalimatnya kalau di Sahih Muslim? Umirtu biswak, ya, aku diperintahkan bersiwak setiap kali mau salat. Laula an asyqa ala ummati ila amartuhum biswak inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku diperintahkan, ya, aku perintahkan umatku bersiwak setiap kali salat. Ya. Artinya jangan gampang mendhaifkan hadis. Nah, hari ini banyak, kebetulan saya ngajar, bukan kebetulan, emang kebenaran takdirnya. Di pasca sarjana itu saya ngajar takhrij hadis dan juga metodologi penelitian. Ya, metodologi itu kadang masuknya ke filsafat, masuknya ke filologi, masuknya ke akidah, masuk macam-macam. Jadi orang metodologi bisa masuk kemana aja. Boleh masuk ke lintas alam, Bapak Ibu. Dan kajian hadis dia metodologi empiris. Di filsafat itu namanya metodologi empiris. Maka orang yang mengharapkan filsafat dia nggak akan mengerti ilmu apa yang sedang dia pelajari. Oleh karenanya kita tidak menolak, ya. Secara ilmu hadis, hadis ini diriwayatkan dalam potongan yang macam-macam. Kalau dikumpulkan, hadisnya akan naik menjadi hadis yang hasan, ya. Kalau tidak yang di depannya, minimal yang di tengahnya hadisnya sahih.